Baik, setelah semuanya perhatikan, setelah semuanya selesai diperhatikan, maka akhir daripada imamat itu adalah berkat dan kutuk. Jadi sudah dibuat di situ bagaimanalah orang datang menghampiri Allah karena Allah sudah ada di bumi, yaitu di kitab Keluaran, di tabernakel. Baik, imamat 19 tabernakel bagian kedua. Imamat 19 ayat 1 sampai ayat 2. Saya baca ayat 1, brother sister membaca ayat 2. Tuhan berfirman kepada Musa. Itu permintaannya Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Amin. Saudaraku, itu selalu disampaikan di kitab Ibrani paralel dengan di kitab Imamat Ibrani paralel dengan Ibrani. Coba kita buka Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 ditambah Ibrani 5 ayat 1 sampai 6. Ayat 16 Ibrani 4 ayat 14 sister. 14. Ya, baik. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Ya, imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Amin. Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan. Jadi dengan iman kita sudah mengaku bahwa dialah imam besar kita. Baik, 15. Ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi walaupun Allah sendiri yang menjadi kita, dia turut merasakan penderitaan yang kita derita. Itulah Tuhan kita. Amin. 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Amin. Karena dia sudah menjadi imam besar. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Jadi jangan ada yang ragu-ragu mempunyai keberanian. Baik, ayat 1. Ibrani 5 ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Itulah imam besar manusia. Amin. Yang dipilih manusia. Harun maksudnya. Ayat 2. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Itulah imam besar di perjanjian lama. Nanti kita lihat, saudaraku. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Engkaulah telah kuperanakkan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Amin.
Sekali lagi berikan kemuliaan, Tuhan berkati, silakan duduk saudaraku. Baik. Kita masuki sesi tabernakel yang kedua, walaupun mungkin agak sedikit bicara tabernakel, karena awal mula dari tabernakel adalah mezbah, ya, di zamannya ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, enggak perlu ada mezbah. Ya, Adam tidak pernah disuruh Tuhan untuk membuat mezbah, tapi Kain mendapat pewahyuan, Habil mendapat pewahyuan, sehingga dia buat mezbah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, karena Kain tahu bahwa darahlah yang berdosa, sehingga dia korbankan darah. Disitulah mulai ada mezbah, terus turun-temurun sampai kepada Nuh. Ketika Nuh keluar dari bahtera itu, dia terus membuat mezbah, mempersembahkan kepada Tuhan, terus sampai kepada Abraham, dia membuat mezbah, sehingga saudaraku, bukankah dia membuat mezbah di Gunung Moria, ketika Tuhan berkata, persembahkan anakmu, itu adalah gambaran Kristus, saudaraku. Jadi sebenarnya di perjanjian lama sudah ada Kristus disalibkan. Karena pada waktu itu, ya, anaknya Abraham yang bernama Ishak itu sudah berumur 33 tahun ketika dia dibawa ke Gunung Moria mau dipersembahkan, tapi dia tidak melawan. Kalau kita berpikir, saudaraku, bapaknya sudah tua, kan sudah lanjut usianya ketika Ishak lahir. Dan Ishak berusia 33 tahun. Dia tahu dia mau dipotong, mau dikorbankan. Wow, saudaraku, apa dia nggak ngamuk? Tapi karena dia adalah pralambang daripada Kristus sendiri, dia taat sampai ke kayu salib itu, saudaraku. Haleluya. Dan kita lihat terus dan terus, ya, bukankah Yakub membuat mezbah terus, saudaraku? Dan ketika Yakub punya anak 12 laki-laki, maka saudaraku, mereka pun pindah ke Mesir. Saudaraku, di Mesir dilarang membuat mezbah karena kejijikan bagi Mesir kalau dibuat mezbah. Sehingga selama 400 tahun tidak ada mezbah penyembahan di sana. Sehingga itulah alasan Musa supaya mereka keluar dari situ, karena mereka ingin beribadah kepada Tuhan, saudaraku, amin. Dan mereka keluar, dan perhatikan, di perjalanan mau pulang, maka Tuhan membawa Musa ke atas Gunung Moria, memperlihatkan kemah suci yang ada di sorga untuk dibuat di bumi. Supaya apa? Supaya, karena bicara mezbah bukan bicara rame-rame, karena bicara mezbah masih bicara perorangan, Yakub, Nuh, Abraham, amin. Tapi bicara kemah suci ini sudah bicara banyak orang, sehingga disuarakan Tuhanlah supaya dibuat kemah suci. Arti kemah suci supaya Tuhan diam di tengah-tengah umat, amin. Disitulah ada kemah suci. Saudaraku, setelah mereka masuk di tanah perjanjian, maka Raja lah si Saul, pilihan manusia, saudaraku. Dan perhatikan, karena dia adalah dari marga Benjamin, padahal nubuatan sudah dinubuatkan, tongkat kerajaan tidak akan bergeser dari Yehuda, harus dari suku Yehuda. Maka digantilah dengan Daud. Daud mendapat pewahyuan, dia akan mendirikan bait suci, tapi ternyata, saudaraku, Tuhan tidak mengizinkan dia karena dia petarung. Maka anaknya lah Salomo dibuat membangun bait suci. Maka tabernakel sudah tidak ada lagi, kembali kepada kemah suci. Amin. Dan ratusan tahun kemah suci itu berdiri. Tapi perhatikan, saudaraku, ketika Israel tidak mendengarkan Tuhan, maka mereka diangkut ke Babel, kemah suci pun dihancurkan. Lalu tahun 500-600-an, lalu Jerubabel pulang dari sana, lalu dibangun kembali kemah suci. Tapi tahun 70, ya, Jenderal Titus ketika Yesus naik ke surga, maka bait suci itu dirubuhkan, saudaraku. Sampai saat ini Israel tidak mempunyai bait suci, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Ya, jadi itulah perpindahan. Dan ketika tabernakel yang sesungguhnya sudah ada di bumi, ternyata orang Farisi dan Saduki tetap berpola kepada pola kemah suci. Padahal, saudaraku, Yesuslah tabernakel yang sesungguhnya. Amin, saudaraku, ya. Dan mereka tidak mau menerima Yesus. Baik, saudaraku, ya. Dan ya,
Imamat adalah, saudaraku perhatikan, ada 5 kitab yang ditulis Musa: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kejadian bicara seluruh dunia, saudaraku, karena di situ bicara seluruh dunia. Amin. Dan Keluaran bicara satu bangsa nasional, yaitu Israel. Imamat bicara satu suku, bukan Israel, yaitu suku Lewi. Dan ini mempunyai tempat, saudaraku perhatikan, kalau Keluaran bertempat di Ur-Kasdim, yaitu Irak, ya, itu Kejadian. Kalau Keluaran bertempat di Mesir. Amin. Tapi kalau Imamat hanya satu tempat, saudaraku, yaitu, perhatikan, di tabernakel. Ya, baik, perhatikan, ya. Dan ya, bicara tabernakel, tabernakel adalah Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Itu pengertian tabernakel. Tapi imamat adalah umat datang kepada tabernakel. Karena di tabernakel ada Tuhan. Itu di zaman lampau, saudaraku. Di tabernakel ada Tuhan. Jadi perhatikan, Keluaran Tuhan turun di tengah-tengah mereka. Imamat, umat datang kepada Tuhan. Umat berbakti kepada Tuhan. Amin. Itu di imamat, saudaraku. Ya, baik. Nah, dan bicara tentang imamat, saudaraku, ya, itu adalah bicara mereka, bicara kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Supaya mereka bisa datang kepada Allah. Saudaraku, ya, tadi udah komplit di nyanyi kita, lewat pelataran masuk ke ruang Maha Kudus. Di pelataran mereka harus dimurnikan dan dikuduskan. Maka di situ ada kolam basuhan, saudaraku, ya, untuk mereka masuk ke ruang Maha Kudus, ya. Dan sebagaimana ayat firman bahwa Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel, ya. Perjanjian lama adalah bayangan dan perjanjian baru adalah wujud aslinya. Yang dimaksud, saudaraku, bukan membatalkan perjanjian lama. Sehingga ada orang beberapa berkata, kenapa kita khotbah lagi dari perjanjian lama? Kalau disebut, saudaraku, itu bukan. Ya, perjanjian lama turut mendidik kita. Itu makanya Rasul Paulus berkata kepada Timoteus bahwa supaya dia datang kepada Tuhan, bukankah setiap tulisan bermanfaat untuk mendidik dan memperbaiki kelakuan? Itu maksudnya Rasul Paulus adalah perjanjian lama itu. Tulisan itu maksudnya disampaikan karena perjanjian baru belum ditulis ketika Paulus berjumpa dengan Timoteus, saudaraku. Jadi yang dimaksud perjanjian lama itu. Jadi maksudnya dia bayangan, ketika datang perjanjian baru bukan dibuang. Amin. Haleluya. Justru ketika datang perjanjian baru, kita semakin nikmat mempelajari, semakin tahu mempelajari perjanjian lama itu. Oh, ininya rupanya. Oh, ini rupanya, saudaraku. Ya. Ya. Baik. Israel bicara badani, saudaraku, perhatikan, barang, ya, dan kita bicara rohani. Jadi kalau kita baca imamat ini, bicara tentang pengudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Supaya bisa datang ke kemah tabernakel. Pengertian kudus, kudus berarti diasingkan. Perhatikan, pengertian kudus menyeluruh. Tidak bisa bicara hanya tangan, kaki, perut. Enggak. Pengertian kudus diasingkan dan menyeluruh. Amin. Tangkap dulu itu. Ya. Menyeluruh. Seluruhnya. Ya, saudaraku. Berarti, saudaraku, kalau sudah diasingkan, ada tempat. Kan begitu kan? Tadi di sini, maka setelah dikuduskan seluruhnya, diasingkan berarti ada tempat. Tempat orang-orang kudus. Ya. Baik. Nah, imamat sangat berbeda dengan kedua kitab yang sudah lampau, yaitu Kejadian dan Keluaran. Ya, sebab orang tidak suka baca imamat ini karena orang suka baca Kejadian dan Keluaran
Karena dia berbentuk cerita. Cerita, kata cerita ini ada narasinya. Seperti ini saudaraku. Lalu Abraham keluar dari kampung halamannya, pergi, lalu begini, lalu mereka berjalan. Itu kan cerita. Tapi kalau saudara baca Imamat, nggak ada cerita di sana. Saudaraku, di sana hanya bicara penyembahan, kekudusan, saudaraku. Jadi sebenarnya kalau kita baca kitab Imamat ini, maka kita semakin tahu pola kita datang kepada tabernakel itu, datang kepada Tuhan. Ya, baik. Imamat ini adalah, ya saudaraku, ya yang sudah digenapi dan yang ada menjadi pralambang. Imamat sudah ada yang digenapi dan masih ada yang menjadi pralambang yang perlu dikerjakan. Amin. Baik, kita lihat nanti saudaraku. Ya. Di Imamat saudaraku, perhatikan. Kitab Imamat ini adalah kitab yang paling istimewa yang selalu berbicara. Tuhan berkata kepada Musa. Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah kepada umat Israel. Saudaraku, ya, sekian judul Alkitab kita, dari Kejadian sampai Wahyu, yang terbanyak Tuhan berfirman, Tuhan berkata adalah di kitab Imamat. Hampir 90% di situ Tuhan berfirman, Tuhan berkata, Tuhan berfirman. Katakanlah kepada Musa. Ya, saudaraku, ya. Jadi baik. Ya, Imamat artinya imam. Imam suku Lewi. Itu makanya kitab ini dari satu suku. Ya, Kejadian seluruh dunia, Keluaran hanya bangsa Israel, Imamat hanya suku Lewi. Ya, saudaraku. Baik. Nah, Imamat berfokus di Gunung Sinai. Kejadian di Ur Kasdim, saudaraku, perhatikan, Keluaran di Mesir. Imamat ini, saudaraku, Imamat ini adalah kejadian yang ada di kemah manusia dan yang ada di kemah Allah. Itulah Imamat. Amin. Kejadian yang ada di kemah Allah dan yang ada di kemah manusia. Imamat adalah bakti umat kepada Tuhan, atau pelayanan umat kepada Tuhan, atau cara manusia menghampiri Tuhan. Itu adalah imamat. Bagaimana dia datang kepada Tuhan? Berarti imamat ini adalah perjalanan manusia menuju Tuhan. Setelah itu maka perjalanan manusia bersama Tuhan. Amin. Perjalanan manusia menuju Tuhan. Setelah itu baru perjalanan manusia bersama Tuhan. Haleluya. Baik. Kenapa, saudaraku? Kalau mereka taat kepada Tuhan, ya Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjadi raja mereka. Setiap pemerintahan saat ini selalu ada menterinya. Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan. Tapi kini Yesus berjanji kepada bangsa Israel bahwa Dia rajanya plus menterinya. Amin. Tuhan buktikan kan? Tuhan buktikan. Waktu mereka keluar dari tanah perjanjian, saudaraku, keluar dari perbudakan ke tanah perjanjian, mereka bisa makan kan? Bisa. Ekonomi mereka makmur. Ada menteri ekonominya, mereka menang. Karena ada menteri pertahanannya. Jadi dengan kata lain, menyeluruh di dalam Kristus. Tuhan yang akan menjadi raja mereka. Itu adalah janji Tuhan kepada Israel. Tapi, ya saudaraku, konsekuensinya, asal mereka taat kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, taat yang dimaksud adalah kudus, saudaraku. Coba saya tolong profilnya. Kudus, saudaraku. Ada 3 kata di situ, saudaraku, yang berbeda dengan dunia. Ya, baik. Ada di situ najis, tahir, dan kudus, saudara perhatikan. Sedangkan dunia hanya 2, yaitu baik dan jahat. Kan begitu kan dunia kan?
baik dan jahat, begitu. Kalau di imamat ini enggak, najis, tahir, dan kudus. Saudaraku, ya baik. Nah, coba kita lihat, ya, najis, ya, taat dan kudus, ya. Dan perhatikan, kudus adalah puncak dari permintaan Tuhan kepada mereka. Sebab apa yang kita baca, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Arti kudus, saudaraku, seperti yang tadi, seluruhnya diasingkan dan dipisahkan. Itu arti kudus. Amin. Kalau sudah kudus, maka Roh Kudus masuk memakai dia. Amin. Maka ketika Roh Kudus masuk memakai dia, perhatikan saudaraku, kudus ini bisa jadi tahir kalau dia bertemu dengan tahir. Dan kudus ini pun bisa jadi najis kalau dia bertemu dengan yang najis. Makanya pengertian kudus diasingkan. Nggak bisa bertemu dengan yang lain. Amin. Sebaliknya yang najis bisa jadi tahir, yang tahir pun bisa jadi kudus. Amin. Saudaraku. Jadi ada yang kudus dinajiskan, saudaraku. Ada orang kalau melayani dia bilang, aku ini full time. Tidak ada pekerjaanku. Full time itu adalah pekerjaan kudus. Kan begitu kan? Tapi full time itu dibuat menjadi najis. Kenapa saudaraku? Karena pekerjaan full time-nya itu tidak dikerjakan dengan baik. Haleluya. Sebaliknya, perhatikan. Sebaliknya saudaraku, adanya yang tahir, yang najis bisa dikuduskan. Amin. Kalau saudara bekerja, saudaraku, kalau saudara bekerja di luar sana, narik beca, supir mobil, saudaraku, itu kan banyak berkelimpangan dengan ketahiran dan kenajisan. Kan banyak di situ. Tapi ketika saudara mengerjakannya, saudara orang kudus, maka pekerjaan itu bisa jadi dikuduskan. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku. Saudara yang kerja di mana-mana, saudaraku. Ya, perhatikan mereka-mereka yang kerja di situ. Tapi perhatikan, saudaraku. Nah, pekerjaan itu bisa menjadi kudus karena orang kudus yang mengerjakannya. Tapi beda pekerjaan yang tidak bisa dikuduskan, ya. Amin, brother sister. Amin. Jangan nanti saudara ada polanya, saudaraku. Ya, segala macam bisa rupanya dikuduskan. Oh, bukan, saudaraku. Ya. Nah, jadi itulah permohonan Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena di dalam kitab imamat ini, bagaimana cara manusia untuk datang berbakti kepada Tuhan harus dikuduskan. Amin, saudaraku. Baik. Pengudusan tidak terlepas dari korban. Kita mulai masuk ke imamat. Imamat itu adalah korban-korban. Imamat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saudaraku, itu adalah bicara korban-korban. Ya, baik. Yang pertama, kalau saudara imamat pertama itu ada korban bakaran, saudaraku. Lalu korban bakaran ini harus semua dibakar kalau dibawa kepada Tuhan, baik kambing maupun domba. Korban bakaran ini harumnya yang dicium oleh Tuhan. Tuhan senang mencium korban bakaran. Amin. Amin. Bisa ikuti, brother sister. Kekudusan tidak terlepas dari korban. Ya, baik. Ya. Lalu yang kedua, korban sajian. Hanya satu korban yang tidak binatang, yaitu korban sajian. Dia berupa tepung, saudaraku, tapi dibikin minyak di dalamnya. Baca. Ya. Saudaraku. Dan perhatikan, tapi korban sajian ini sebagian untuk Tuhan, sebagian dimakan oleh imam. Tapi kalau korban sajian tidak bisa. Seluruhnya harus kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, maka di korban bakaran pun begitu. Ya, jadi korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan pun begitu. Harus dipotong semuanya. Brother sister, korban ini dibawa ke tabernakel
bukan di rumah. Amin. Ini saudaraku, korban. Ini adalah korban hariannya bangsa Israel. Nanti kita lihat korban tahunannya. Harian, saudaraku. Maksud korban harian ini bisa dikerjakan kapan saja. Tapi kalau korban tahunan harus 1 tahun. Tahun depan dan tahun ini. Saudaraku, nggak bisa sekali sebulan, tapi sekali setahun. Ini bicara korban harian. Ya, kekudusan dengan korban. Korban bakaran dibakar semua. Saudaraku, korban sajian bisa dimakan sebagian, dan korban keselamatan, saudaraku, korban keselamatan itu dibakar dan sebagian juga diberikan untuk Tuhan, sebagian untuk imam. Tapi ada nama-namanya, saudaraku. Ya, seperti pembungkus pinggang yang ada di belakangnya, itu diasingkan, seperti yang ada itu diasingkan, saudaraku. Itu dibuat untuk Tuhan. Jadi berarti mau hula-hula di Batak, ngatu habai kan? Kan begitu? Karena ada yang diasingkan. Kan kepada mereka, yang ulunya lah, yang ininya, segala macam. Aku bilang, rupanya dari sini diambil. Korban ini yang diambil itu, saya pikir, saudaraku. Baca nanti, saudaraku. Ada yang dihususkan itu, saudara. Ya, baik. Nah, ada 3 korban ini adalah korban ucapan syukurnya bangsa Israel. Kalau sekarang, saudaraku, anaknya tamat sekolah, baik-baik, ada ucapan syukurnya. Kalau anaknya bekerja, dia bersyukur. Kalau ekonominya lancar, dia bersyukur. Kalau dia sehat, dia bersyukur. Itulah yang 3 korban itu. Ya, korban bakaran, korban sajian, dan korban keselamatan. Amin. Itulah 3 korban itu. Korban ucapan syukur. Jadi itu adalah korban ucapan syukur, korban pujian kepada Tuhan. Haleluya. Dan kita lihat ada 2 korban di situ. Korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. Tapi, saudaraku, coba saya minta tolong dibaca dulu. Imamat berapa korban penghapus salah? Penghapus dosa? Ya? Imamat 4. Ya, coba sister. Imamat 4. Imamat 4 Ya. ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam... Sampai di situ. Korban ini adalah korban untuk penghapus salah bagi yang tidak sengaja. Amin. Pegang dulu itu, saudaraku. Coba layarnya. Ya. Baik korban penghapus salah. Coba dibaca. Berapa itu korban penghapus salah? Imamat 5 ayat 14, sister. Korban penebus salah, Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, Ya. apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Perhatikan, Tuhan. saudaraku. Yang 2 korban penghapus salah itu adalah bicara korban penghapus dosa yang tidak disengaja. Amin. Imamat mencatat ada dosa yang disengaja, ada dosa yang tidak disengaja. Saudaraku, kesalahan yang tidak disengaja. Paulus berkata, ini perhatikan. Paulus berkata, selalu yang baik itu kupikirkan, tapi yang tidak baik yang kulakukan. Amin. Itu adalah sesuatu yang tidak dia sengaja. Jadi, 2 korban ini tidak berlaku kepada orang yang berdosa dengan sengaja. Amin. Itu adalah gambaran imam besar kita yang ada di tahta. Karena dia adalah pengantara. Kenapa dia di sana? Karena Tuhan tahu bahwa manusia semuanya punya kelemahan. Sehingga dia ada di korban kepengantaraan. Haleluya. Mengantarai. Apa yang diantarai? Karena dia tahu kita ini masih bersinggungan dengan dunia. Ada yang tidak disengaja. Amin. Haleluya. Perhatikan. Tapi kalau korban penghapus dosa yang disengaja, itu adalah setiap tahun. Kita lihat nanti, saudaraku, di hari pendamaian. Amin. Celakanya, saudaraku, kalau dia hari ini berbuat dosa yang dia sengaja, menunggu tahun depan,
Saudaraku, itu sudah lama itu. Tapi korban setiap hari tidak bisa menghapus dosa yang disengaja. Amin. Ini korban setiap hari ini, saudaraku. Haleluya. Amin. Baik, ya. Nanti kita lihat, saudaraku, bagaimana korban penghapus salah, korban penghapus dosa, saudaraku. Ya, baik. Nah, ada 3 sebutan untuk barang dan manusia, kita sudah lihat tadi, yaitu kudus, haram, tahir. Amin. Sedangkan dunia hanya punya 2, baik dan benar, saudaraku. Baik. Yang najis bisa jadi, kita sudah lihat tadi, saudaraku. Ya. Kudus jiwa, perhatikan, kalau di imamat bicara barang, kita bicara jiwa. Tapi kudusnya jiwa diekspresikan dengan kudusnya tubuh. Amin. Jadi saudaraku, bagi Tuhan, kesehatan tubuh adalah kekudusan tubuh. Itu makanya di imamat dilarang jangan pakai anting, laki perempuan, jangan pakai tato. Saudaraku, perhatikan, dilarang menikah anaknya sama mamaknya. Orang Batak ada dulu kan? Masih saya ingat itu, saudaraku. Omak Panoroni, alamak karena mati bapaknya, bisa anaknya itu. Pernah, saudara tahu itu? Pernah. Saya tahu dulu itu ada di bagian Batu Pendeta, saudaraku. Perhatikan. Dan aku pun tahu ada mertuanya mengambil menantunya, perempuan. Itu najis, saudaraku. Ya, itu najis. Kalau saudara bicara, itu bicara tubuh. Jadi, kudusnya jiwa kita, maka dia dengan kudusnya tubuh kita. Haleluya. Makanya saudara lakukan, pakaiannya bagaimana? Seperti apa? Saudaraku. Ya. Nah, di imamat sering kata, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Sering itu, saudaraku. Amin. Haleluya. Sehingga kalau mereka sudah mulai tidak takut akan Tuhan, perhatikan, mereka mulai kelola korbannya, lalu dibawa ke bait suci. Karena di tabernakel, jelas semua orang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya yakin itu yang kita praktekkan di sini. Sehingga saudara tanpa diatur oleh diaken, saudara bisa duduk. Karena taat, takut Tuhan ada hadir di sini. Sehingga saudara mengambil posisi seperti posisi yang ada di imamat. Kudus untuk menghampiri Allah. Haleluya. Ya, takut akan Tuhan. Kudus untuk menghampiri Allah. Baik. Nah, di imamat ini ada sesuatu penyakit fisik yang payah dideteksi. Saudaraku, sampai kalau saudara baca nanti, yaitu penyakit kusta, sampai 2 pasal ini bicara penyakit kusta ini. Panjang lagi pasalnya. Kenapa, saudaraku? Karena penyakit kusta ini tidak bisa terus dideteksi kusta. Kalau dia putih badannya, tidak putih rambut badannya itu, tidak kusta. Tapi kalau jadi diselidiki, hanya satu penyakit di sini yang diselidiki imam. Amin. Kalau lainnya saudaraku, pilek, sakit kepala, sakit perut, enggak pernah sampai ke imam. Tapi perhatikan, ini saudaraku perhatikan, sakit yang satu ini harus sampai kepada imam diselidiki. Lama itu penyelidikannya. Di dalam perjanjian baru, kusta itu adalah dosa, brother sister. Kadang saudaraku, menggolongkan perbuatan orang jadi dosa itu sangat sulit itu. Amin. Amin. Seperti orang apa kan? Orang di apa namanya? Diadili, saudaraku. Ada bilang, kau korupsi. Enggak, yang dikasih kok. Bagaimana caranya kasih? Dikasih. Sulit, saudaraku, mengadilinya. Makanya begitu sulit, penyakit kusta itu dideteksi, saudaraku. Amin. Tapi kita sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan.
Saudara bukan punya hubungan pribadi dengan pastor, dengan Tuhan. Saudaraku, bagi saya hanya Tuhan yang tahu menyelesaikannya itu. Sehingga saya sampaikan firman Tuhan, saudaraku. Amin. Itu sangat sulit, saudaraku, dideteksi. Coba baca itu, penyakit kusta itu. Lama sekali. Dari imam ke sini, ke imam ke sini. Dari imam sini ke imam sini, saudaraku. Haleluya. Nah, itu penyakit, saudaraku, yang harus sampai kepada imam. Amin. Kalau saudara merasa penyakit kusta, bisa kami ikut mengatasinya. Amin. Tuhan, pastor, kayaknya sulit kali aku percaya firman ini. Tolonglah aku, pastor. Ya, supaya kita doakan bersama. Amin. Haleluya. Baik. Tuhan berkati Brother Amos silakan. Ya. Baik, saudaraku. Ya. Diperhatikan. Jadi sulit untuk dideteksi penyakit kusta ini, saudaraku. Baca itu sampai 2 pasal. Lama lagi, saudaraku. Bentuk begini, bentuk begini, bentuk begini, bentuk begini, saudaraku. Iya kan? Amin, amin. Ya. Sebenarnya kasih aja firman Tuhan. Amin. Baik. Setelah semuanya perhatikan. Setelah semuanya selesai diperhatikan, maka akhir daripada imamat itu adalah berkat dan kutuk. Jadi sudah dibuat di situ bagaimanalah orang datang menghampiri Allah karena Allah sudah ada di bumi, yaitu di kitab Keluaran, di tabernakel. Amin. Haleluya. Jadi kalau Allah tidak di bumi, masa Tuhan bisa menghukum orang? Amin. Tapi dia sudah di bumi, maka bagaimana cara umat menghampiri dia? Disampaikan dialah itu, saudaraku, ya, di dalam kitab imamat tersebut. Baik, ya. Nah, di dalam kitab imamat ini, perhatikan, di situ ada kalendernya orang Israel. Imamat 23, mari kita buka, saudaraku. Haleluya. Imamat 23. Kita punya kalender, saudaraku. Tapi saya udah berapa tahun saya nggak terikat dengan kalender. Saya terikat dengan hari. Hari Rabu ibadah. Hari Jumat. Amin. Hari Jumat ini, saudaraku, hari Minggu ibadah. Aku hanya terikat dengan hari. Haleluya. Jadi kalau tiba-tiba Sister Lina Manalu nanya saya tanggal berapa ini? Kayaknya salah alamat kau nanya tanggal. Lihat aja kalender. Jarang saya tahu tanggal, saudaraku. Ya, baik. Tapi bukan mau seperti saya. Baik tahu tanggal. Amin. Amin. Haleluya, saudaraku. Baik. Nah, lihat. Kalendernya orang Israel ada di Imamat 23. Coba Sister dibaca. Imamat 23. Hari-hari raya Tuhan berfirman kepada Musa, Ya. berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Aku Tuhan. layarnya, brother, nggak usah ayatnya. Nggak bisa dibagi. Nanti nggak. Iya, gambarnya sama ayatnya. Oke. Baik, dibaca aja, Sister. Hari-hari raya nanti yang bisa ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, Ya. waktu perayaan yang kutetapkan Ya. adalah yang berikut. Ya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, Ya. tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat. Amin. Ada sabat, saudaraku. Perhatikan. Ingat dulu, ada sabat. Terus? Hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Ya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah sabat Ya. bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Terus? Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, Ya. hari-hari pertemuan kudus Ya. yang harus kamu maklumkan Ya. masing-masing pada waktunya yang tetap. Ya. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Hari Tuhan. apa? Hari apa di situ? Hari Raya Paskah, tanggal 14 bulan Amin. Bulan pertamanya Israel bukan bulan Januari, brother sister. Amin. Yang jelas di situ ingat dulu. Tapi tanggalnya tetap sama. Amin. 14
bulan pertama. Itulah hari raya. Saudaraku perhatikan, semuanya ini nanti bicara hukum. Domba yang dipotong, ini yang dipotong, itu kan hukum. Termasuk sahabat di dalamnya, hukum juga. Amin. Ada saat ini, orang Masehi Advent ke-7 melakukan Taurat, tapi hanya satu. Nggak bisa, saudaraku. Amin. Amin, brother sister. Bisa tangkap, saudaraku. Ini kan bicara Taurat kita ini. Bicara hukum. Kalau mau lakukan sahabat, ambillah dombanya. Potonglah, bikinlah ini. Kan begitunya, saudaraku. Haleluya. Itu makanya, sahabat itu nggak pernah dilakukan kasih karunia. Saudara baca mulai Kejadian sampai zamannya Abraham. Pernah Abraham bersahabat? Gak pernah, saudaraku. Habel tetap kerja 7 hari. Tetap mereka kerja, saudaraku. Berarti sahabat itu adalah bagian dari Taurat. Amin. 1 hari yang dimaksud di dalam Kejadian itu bukan sahabat. 1 hari yang dimaksud baca di Ibrani itu. Masih ada 1 hari lagi tersisa untuk umat, untuk kita. Amin. Kerajaan 1000 tahun. Amin, brother sister. Oke, masuk kita ke 7 hari raya Allah, 7 hari raya Jehovah, saudaraku. Saya bikin di situ 7 hari raya Tuhan. Karena mungkin orang YouTube bisa. Tapi saya sering bilang 7 hari raya Jehovah. Jehovah di perjanjian lama, Yesus di perjanjian baru. Amin. Amin, sama saja, saudaraku. Baik, ya. 7 hari raya Tuhan, saudaraku, yang harus dilakukan Israel setiap tahun. Berarti 7 kali mereka ada perayaan. Ya, bulan 1, tanggal 14 hari. Lihat dulu. Ada di tangan saudara kan? Amin. Tanggal 1 bulan tanggal 14 bulan 1 hari Paskah. Kalau saudara baca ke berikutnya ada yang kedua, yaitu hari roti tidak beragi. Besoknya, tanggal berapa? 15 bulan 1. Lalu 7 hari kemudian, maka hari raya buah sulung, saudaraku. Ya, 15 tambah 7 berapa? 22. Amin. Perhatikan, 3 hari raya ini hanya di bulan 1. 3 hari raya di bawah hanya bulan 7. Jadi hanya 1/7-nya sebenarnya. 1/7, saudaraku. Tapi di tengah-tengahnya ada hari raya Jobel ke-50. Ya, coba kita lihat, saudaraku. Perhatikan. 7 hari raya inilah yang dilakukan umat Kristen. Israel bicara fisik, saudara bicara rohani. Amin. Haleluya. 3 diantaranya sudah selesai. Paskah, buah sulung, roti tidak beragi. Itu adalah Yesus sendiri di kayu salib. Haleluya. Yang sudah selesai. Amin. Sekarang kita masuk kepada hari raya yang ke-50. Saudaraku, hari Jobel. Agak unik ini, saudaraku. Coba kita lihat dulu ayatnya. Ini agak unik yang satu ini. Coba ayat 22, sister. Mulai ayat 20. Mulai ayat 20 dari Imamat 23. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan. Buah sulung, unjuk berkas. Amin. Buah sulung. Dulu orang Batak panen masih ada buah sulungnya. Apa namanya? Mona-mona, ya. Bona-bona. Saga-saga ipudi. Saga-saga kam, bona-bona ijulu, tonga-tonga hita. Saga-saga ipudi. Amin. Saudaraku, jadi ini buah sulung. Terus, sister. Beserta kedua ekor domba itu, ya. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan, ya. Dan adalah bagian imam. Ya. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Ya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Brother sister,
Kalau saudara baca atau kita tuntaskan ini ya. Amin. Coba undur ayat yang ke-15. Ya. 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat Terus? itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan Ya. unjukan, harus ada genap 7 minggu. Amin. Sudah perhatikan di situ? Coba, baik. Ya, di gambarnya itu. Ada saya bikin di situ, hari yang ke-50 Jobel, 7 kali 7 Sabat. Saudaraku, akhir dari hari buah unjuk berkas adalah Sabat. Nah, dari situ harus ditunggu 7 Sabat lagi supaya Jobel. Amin. Berarti 7 kali 7. Karena 1 Sabat sama dengan 7 hari. Amin. Jadi Sabat kali Sabat hasilnya tetap Sabat. Begitu kan? Sabat kali Sabat hasilnya tetap Sabat, saudaraku. Amin, amin. Tapi kenapa disebut hari ke-50? Bukan hari ke-49. Amin. Kalau saudara baca di situ, ternyata ditambah 1. Sabtu tambah 1 Minggu. Amin. Jadi Jobel hari Minggu di situ, saudaraku. Saudara baca di situ. Amin. Ya. Baik. Hari raya roti tidak hari raya Jobel inilah hari peringatan di mana Tuhan memberikan 2 loh batu. Amin. Itunya hari Jobel. Itunya hari ke-50. Hari peringatan Tuhan memberikan loh batu kepada mereka. Maka jadi berkat. Itu makanya tahun Jobel itu adalah tahun panen. Panen raya. Amin. Coba baca ayat 22, sister. Ayat 22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, Ya. janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Baca dan- terus sampai di situ. Dengan kata lain, ada sagak-sagak yang tadi. Ada yang tinggal di belakang. Begitu kan? Jangan ambil. Itu diperuntukkan untuk orang asing di luar Israel dan untuk orang miskin. Amin. Karena Jobel itu adalah panen besar. Itu makanya waktu Naomi, orang Israel itu pulang ke kampung halamannya dari Moab, itu pas panen raya, tahun Jobel. Amin. Itu makanya saudaraku, Rut pergi ke ladang Boas untuk mengambil yang tinggal di belakang. Itu legal. Itu sah. Itu tidak ilegal. Amin. Sah itu karena begitu hukum kan? Haleluya. Amin. Saudaraku, ada yang luar biasa di Jobel ini. 25, sister, pasal 25. Coba perhatikan baik-baik. Ya mantap itu pasal. Amin, amin. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. ini Jobel ini saudaraku hari ke-50. Tapi ini dirayakan setiap tahun. Karena ada 7 hari raya Jehovah yang mereka rayakan. Ya terus sister. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Ya. apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, Ya. maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Perhatikan. Tanah yang dikerjakan mereka pun harus ada sabatnya. Baca terus sister. 6 tahun. 6 tahun. Terus. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun Ya. anggurmu dan mengumpulkan hasil Ya. tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 Wow. haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Amin. Perhentian tanah itu. 6 tahun dikerjakan, 1 tahun harus berhenti. Amin. Amin. Saya ada hatat tamadokon. Ahmadohonota. Dang tarulay. Kan itu kan? 6 tahun alay, 1 tahun so. Ahalango namang. Apa panen? Dang tarulay. Amin. Jidang dapo akal kan? Ay, di sini Tuhan. Coba baca terus. Masa perhentian penuh suatu sabat bagi Tuhan
Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu Ya. janganlah kau rantingi. Terus, Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu Ya. itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok Ya, anggurmu yang terus. tidak dirantingi, Ya. janganlah kau petik. ya terus. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Perhentian penuh. 6. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, Ya. yakni bagimu sendiri, Ya. bagi budakmu laki-laki, Ya. bagi budakmu perempuan, Ya. bagi orang upahan dan bagi orang asing di Yang- antaramu, Ya. yang semuanya tinggal padamu. Ayat 7. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar Ya. yang ada di tanahmu, Ya. segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Ya, ayat 8. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, Ya. yakni 7 kali 7 tahun, Ya. sehingga masa 7 tahun Sabat itu Ya. sama dengan 49 tahun. Perhatikan saudaraku. Maksudnya hitung juga. 7. Di dalam 7 tahun berapa hari? Berapa tahun saudara bekerja? 6 tahun. Jadi hitung lagi 7 kali 7. Tahun Yobel juga harus berhenti. Itu maksudnya kan? Amin. Baca terus. Saudaraku. Haleluya. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala Amen. di mana-mana dalam bulan yang ketujuh Wah, pada haleluya. tanggal 10 bulan itu. Amin. Pada hari raya pendamaian, Ya. kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Ya, 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 Ya. dan memaklumkan kebebasan di Ya. negeri itu bagi segenap penduduknya. Amin. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu Haleluya. harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Amin. Berarti tahun Yobel itu betul-betul tahun rahmat Tuhan. Amin. Haleluya. Nanti lupa. Terus baca dulu. Sister. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel Ya. bagimu. Amin. Jangan kamu menabur, Ya. dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Ya, terus. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik Ya, buahnya. terus. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu Amin. yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Terus. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu Ya. atau membeli daripadanya, Ya. janganlah kamu merugikan satu sama lain. Jangan merugikan. Terus. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Maksudnya begini supaya saudara tangkap. Jangan merugikan. Kalau ada yang mau digadai, ada yang mau saudaraku, dipagadehon, ya, dikontrakkan. Jangan merugikan. Harus sesuai dengan jumlah hasil. Jumlah hasilnya perhatikan. Kalau saat ini tahun Yobel, tahun ini berarti jumlah hasilnya 49 tahun lagi. Amin. Amin. Jadi bisalah mahal kontraknya. Contohnya 100 juta. Tapi kalau itu sudah tahun ke-25, berarti 25 tahun lagi akan hitunglah. Jadi jangan merugikan. Tapi apabila itu sudah tahun ke-48, berarti 2 tahun lagi baru karena Yobel, setiap utang piutang harus dibebaskan. Amin. Itulah Yobel. Yang miskin, yang menderita, yang lumpuh semua dibebaskan. Saudaraku. Amin. Lukas 4. Sebentar, nanti ke situ. Kita Lukas 4 dulu, saudaraku. Haleluya. Lukas 4 ayat 17 sampai 19. Haleluya. Bisa sampai kita jam 12. Lukas 4. Ayat 17. Ya. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, Ya. dan setelah dibukanya, Ya. ia menemukan nas di mana ada tertulis, Ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku Ya, terus. untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang Ya. tawanan Ya. dan penglihatan Ya. bagi orang-orang buta, Terus. untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, Amin. untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah Itulah datang. tahun rahmat Tuhan, itulah tahun Yobel.
Jadi Jobel itu adalah Yesus. Amin. Bukan perayaan. Saudaraku, Jobel adalah Yesus. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Perayaan Jobel ini ada tiap tahun. Tapi perayaan besarnya per 50 tahun. Seperti kita. Ya, saya bikin kita di sini, ulang tahun kita dirayakan setiap tahun. Tapi per 5 tahun kita mengundang, kan begitu kan? Jadi begitulah ini. Jobel pun per tiap tahun dirayakan, tapi ada Jobel besar 50 tahun. Amin? Sekaranglah Jobel, katakanlah tahun 100. 101 dirayakan, 102. Tapi 150 adalah Jobel besar. Amin? Itu makanya Yesus tidak pernah sampai kepada Jobel besar. Karena dialah Jobel. Itu makanya perayaan Jobel itu ada di hari ke-50 Pentakosta ketika Yesus sudah naik ke sorga. Itu Jobel besar, brother sister. Itu makanya seperti yang dibaca tadi, setiap orang harus pulang kampung halaman, kan begitu? Makanya mereka pulang. Yang ada di perantauan mereka pulang. Maka waktu mereka berdoa di loteng Yerusalem itu, ada orang yang berbahasa bahasa mereka. Amin. Mereka yang pulang perantauan karena setiap 50 tahun Jobel besar, mereka harus pulang ke kampung halamannya. Amin. Haleluya. Pulanglah si rumah Pea ke sini, padahal dia merantau di Sunda. Amin. Maka berdoalah saya berbahasa Sunda. Ya kan? Hai banyak atuh. Nah, kan begitu kan? Maka si rumah Pea, tahu dia pulang bahasaku yang di sana. Amin. Yesus tidak sampaikan, sudah naik dulu Yesus, baru Jobel besar. Amin. Perhatikan, ada Jobel tiap tahun, ada Jobel besar. Saudaraku yang kekasih. Dan taruhlah, coba kembali. Amin. Haleluya. 25. Kembali 25, sister. Ayat 15. Ingat, tahun rahmat Tuhan adalah Yesus. Dialah tahun rahmat. Dialah Jobel. Dialah pembebasan. Amin. Makanya setiap Jobel, semua selesai. Saudaraku, perhatikan. Rekening bank pun harus kosong. Amin. 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 Coba saudaraku, kalau kita aturkan di sini, kalau tahun Jobel, rekening bank pun harus dikosongkan. Kalau saya bilang, 2 hari lagi kita Jobel. Terbodoh apa yang akan? 10 juta bang. 50 juta di rekening bank. Kan begitu kan? Itu harus dikosongkan, diambil, dinetralkan. Untuk orang lumpuh, untuk ini, semua dinetralkan. Baik yang berutang dibebaskan. Makanya tadi saudaraku, jangan ada yang dirugikan. Kalau 2 tahun lagi mau Jobel, saudaraku, jangan gadekan tanahmu mahal. Karena masih 2 kali laginya. Mau panen. Amin. Baik, 25, terus sister. Ayat 15. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Baik, kan Yobel. begitu kan? Begitu kan? Harus menurut jumlah tahun itu. Terus. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Iya, terus. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Kan begitu kan? Makin besar. Kalau 49 kan besar. Amin. Tapi makin kecil kalau 2 tahun lagi makin kecil itu. Terus. Dan makin kecil jumlah tahun Iya. itu, makin kecillah pembeliannya, Iya. karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Ya, terus. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Amin. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Amin. Demi- Haleluya. Ayat 18. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku Ya. dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. 20. Amin. Amin. Maksudnya saudaraku, di dalam 7 tahun hanya 6 tahun bekerja. Jangan kau bilang apa yang kumakan nanti. Karena perhatikan, di tahun 6 yang terakhir itu
Hasilmu dilipat gandakan Tuhan, kan begitu di situ. Amen. Jadi kau cukup makan 1 tahun di situ. Dilipat. Jadi berkat. Oh berkatlah, lihatlah orang Israel sekarang. Itu dikerjakan mereka, brother sister. Kalau mereka bertani, mereka lihat mereka kaya Tuhan. Mereka bicara badani, amin. Saudara bicara rohani, amin. Masa satu hari memuji Tuhan, brother sister, pulang ke rumah, haleluya, puji Tuhan, glory, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, amin. Itulah tahun Jobel, amin. 7 kali 7 sabat dari hari raya unjuk berkas, amin. Berarti itu tanggal berapa? Tanggal 11, tadi malam muda-mudi menghitungnya ini. Tanggal 11 bulan 3. Kalau 3 di atas, bulan 1, ini bulan 3. Baik, hari raya yang kelima adalah hari raya Sangkakala. Itu tanggal 1 bulan 7, pastor lahir, kan begitu. Tanggal 1 bulan 7. Baru yang keenam, hari raya pendamaian. Tanggal 10, baca di Imamat 23. Baru hari raya Pondok Daun tanggal 15 bulan 7. Hari raya Pondok Daun itu yang dilakukan Israel tanggal 7 bulan 10 tahun 2023. Maka disitulah datang Hamas menangkap mereka. Di dalam perayaan itu. Amin. Bukankah di situ saudara di sini pemilik camp? Tanggal 7 bulan 10 tahun 2023. Itu yang menjadi tolak ukurnya Benyamin Netanyahu untuk mengambil Yerusalem. Ini adalah atas dasar tanggal 7 bulan 10 tahun 2023. Amin. Tapi ada tanggal 10 bulan 7. Yaitu hari raya pendamaian. Amin. Ini harus korban tahunan, saudaraku. Imamat 16, sister terakhir. Imamat 16, coba saya mau ditunjukkan. Hari raya pendamaian. Coba dibaca, sister. Hari raya pendamaian. Amin. Sesudah kedua anak Harun mati, Ya. yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya. Firman Tuhan kepadanya, Amin. katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarangan waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Sebentar, coba tabernakel, brother. Ya. Baca terus, sister. Ke depan Saya tutup tabernakelnya gambarkan. Naikkan. ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Perhatikan. Jangan masuk ke ruang maha kudus yang ada asapnya itu. Dengan sembarangan. Ingat itu. Amin. Saudaraku. Dari halaman ke ruang suci, ke ruang kudus. Jangan sembarangan masuk ke situ. Dikatakan. Ya. Terus ayat, brother. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Ya. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, Ya. dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ada 2 di situ, saudaraku. Seekor lembu, sapi, dan terus. Ia harus mengenakan kemeja lenan Ya. yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana Ya. lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan, Terus. dan berlilitkan serban lenan. Amin. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya. Sampai di situ. Saya mau saudara baca terus ya. Mana tahu kita fellowship minggu depan, saudaraku. Baca terus. Maka di situ ada acara tahunan Hari Pendamaian namanya. Ya kan? Tanggal 7 bulan 10. Amin. Amin. Bahasa amin. Tanggal 7 bulan tanggal 10 bulan 7. Hari pendamaian membawa korban. Beda dengan korban harian yang 5 tadi. Amin. Haleluya. Korban harian yang 5 tadi, saudaraku. Beda. Korban harian yang 5 itu terserah seseorang. Kapan dia mau tergerak datang ke kemah suci. Mau mempersembahkan. Karena di situ ada Imam Lewi yang akan mengaturnya.
Tapi ini adalah korban tahunan. Maka imam besar, tabernakelnya berada, imam besar Harun yang akan membawa ke tabernakel itu, perhatikan, di luar, saudaraku, tabernakel itu yang ada pelita, yang ada di luar pelita itu. Halaman, di luar halaman itu. Maka disitulah harus dipotong lembu untuk imam. Lalu 2 ekor kambing untuk umat. Ini sama-sama dosa kan? Amin. Umat berdosa, imam pun berdosa. Karena itu yang dikatakan Ibrani yang kita baca tadi kan? Amin. Amin. Udah connect sampai jam 12. Karena itu yang dikatakan Ibrani tadi. Maka Harun imam besar itu harus membawa korbannya lembu lagi. Karena dia berdosa. Lalu ada korban jemaat Israel 2 ekor kambing dibawa ke sana. Tapi itu diundi. Baca terus nanti. Kambing itu diundi. 1 itu untuk dipotong. 1 untuk kambing Hazazel namanya. Kambing Hazazel itu dibawa imamlah dia keluar ke padang gurun. Lalu dilepaskan di sana. Tapi untuk melepaskannya. Maka dipanggillah semua orang umat itu. Siapa yang berdosa? Tumpangkan tanganmu di atas kepala kambing itu. Tas, tumpangkan. Supaya dosanya itu dibawa kambing itu ke padang gurun. Itu makanya Ibrani berkata, Yesus menderita di luar perkemahan. Karena itu dibuang keluar perkemahan. Amin. Kambing gak bersalah, tapi memikul dosa. Maka ada istilah kambing hitam. Kan begitu kan? Aku yang salah, ini dikambing hitamkan. Maksudnya dosanya dibikin ke situ. Amin. Itu dari sana itu, saudaraku. Amin. Lalu saudaraku, lalu di situ, di luarlah, perhatikan. Itulah hari raya pendamaian. Setelah itu saudaraku, maka keluarlah Harun, perhatikan. Tadi dipotong di halaman, darahnya dibawa. Darah kambing dan darah lembu itu tadi, amin. Maka dibuatlah darahnya ini ke ruang Maha Kudus. Ke gelang-gelang semuanya dipis-pislah sampai 7 kali kira-kira begitu saudaraku. Ya, dibersihkan. Lalu setelah itu keluarlah imam itu lagi, keluar, lalu dibuka pakaiannya, lalu dibakarlah, dipersembahkanlah kepada Tuhan. Itulah tadi dosa seluruhnya yang disengaja atau tidak disengaja. Amin. Itu korban tahunan. Tapi khusus korban tahunan tidak bisa mengampuni dosa yang disengaja. Amin. Kita kan sudah diampuni Tuhan. Dosa kita di kayu salib. Amin. Jangan sengaja lagi berdosa. Enggak ada pengampunan lagi, brother sister. Haleluya. Saya bicara kita. Beda konteksnya yang di luar. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Dosa adalah ketidakpercayaan. Jadi jangan tidak percaya. Makanya nyanyi kita, percaya saja. Amin. Itulah hari pendamaian, saudaraku. Haleluya. Itu kambing untuk seluruh umat. Tapi ada pribadi, dibawalah tekukur. 2 ekor. Maka dipotonglah 1 tekukurnya, darahnya itu disiramkan ke tekukur ini. Maka yang ini dilepaskan terbang. Ini untuk individu. Maka itulah kita. Terbang bersama darah pasanganmu. Saudaraku, betapa beratnya pengampunan itu kalau saudara baca di imamat itu. Amin. Itulah yang dikerjakan Kristus bagi saudara dan bagi saya, saudaraku. Supaya saudara enggak repot lagi bawa lembu, bawa kambing setiap tahun. Tapi imam besar kita korban 1 kali untuk selamanya. Amin. Tuhan berkati saudaraku. Haleluya. Lanjut di tabernakel bagian ketiga, rahasia kepulangan mempelai, di balik terang kaki dia.